Ada yang terakhir? Ada. Ada? Ada. Oke, siapa? Pak. Oke. Lagi? Apa? Lagi ya? Oke, ada lagi? Ada ya? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ketua kelas ada? Ada. Oke, silakan ikuti doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kegiatan pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan apa yang akan kita bahas atau yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat orang yang menyembelih hewan kurban atau akikah? Pernah semua? Oke, kapan? Pasti pesta. Pasti pesta? Ya. Oke, yang lain? Hari Raya Haji, ada lagi? Belum ada ya? Oke, makan jawaban ya. Terus Pak Guru ingin bertanya lagi, kapan waktu penyembelihan hewan kurban dan juga akikah? Tidak tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Oke. Berikutnya Pak Guru ingin bertanya, hewan apa saja yang bisa disembelih untuk kurban dan juga akikah? Oke, pertama aku tanya kurban. Kurban apa? Sapi, kambing, unta. Ada lagi? Domba. Kalau untuk akikah? Kambing. Ada lagi? Sapi. Sapi. Bisa sapi. Oke, ada lagi? Kita tahan dulu jawabannya ya. Ada lagi? Tidak ada, itu dulu. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas materi, Pak Guru ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Agar apa? Agar apa yang menjadi tujuan kita itu jelas. Gitu ya. Yang pertama, kalian bisa bantu belajar? Oke, Adrian. Peserta didik mampu menguraikan definisi penyembelihan hewan kurban dan akikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, terima kasih. Yang kedua, oke, Rian. Peserta didik mampu menguraikan proses penyembelihan hewan kurban dan akikah dengan benar. Oke, tiga. Siapa? Oke, Dita. Peserta didik mampu merancang proyek berdasarkan masing-masing gaya belajar. Oke, bagus. Yang keempat. Oke, siapa? Oke, silakan ambil. Peserta didik mampu membangun rasa empati dan berpegang teguh melalui makna kurban dan akikah sebagai bentuk ibadah dan solidaritas terhadap sesama. Oke, terima kasih ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini terkait dengan materi penyembelihan. Oke, hewan kurban dan juga akikah. Nah, adik-adik, berkaitan tentang materi tersebut, ada beberapa hal yang Pak Guru ingin sampaikan terkait manfaat apa yang akan kita dapat setelah mempelajari materi ini, materi tentang kurban dan akikah. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban dan juga akikah, tentunya akan mengajarkan kepada kalian, kepada kita semua tentang pentingnya berbagi dan juga memupuk solidaritas. Kenapa? Contoh, daging kurban itu kan dibagi ya? Nah, dibagi. Sedangkan dibaginya juga itu khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Jelas ya? Jadi mengajarkan kita untuk saling berbagi. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Kenapa? Yang mungkin yang tadinya tidak saling kenal, jarang ketemu, akhirnya baru dipertemukan dengan proses penyembelihan hewan kurban. Karena menyembelih hewan kurban kan tidak bisa sendiri, gitu ya. Itu juga dibagikan kepada mungkin tetangga. Jadi dengan begitu akan dapat mempererat tali silaturahmi. Dan yang ketiga, dapat membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kenapa? Tidak semua orang dapat atau bisa memakan daging. Mungkin bagi orang-orang yang mampu, kapan dia suka makan, ya tinggal beli. Beda halnya dengan orang yang kurang mampu, gitu ya. Jadi dengan adanya kurban, kita dapat berbagi. Orang yang biasanya jarang atau tidak pernah makan daging, akhirnya bisa makan daging. Berikut, dan yang terakhir yaitu memupuk keberanian. Berani dalam hal apa? Berkurban, gitu ya. Tadi malam Pak Guru sudah membagikan link ya. Ada beberapa link yang Pak Guru bagikan, sudah dilihat? Oke, Pak Guru mau tanya, link apa itu? Slide.
video, MP3. MP3. Oke, MP3 ya. Slide atau PowerPoint, video dan rekaman suara atau MP3. Sudah dibuka? Sudah dilihat? Oke, bagus. Mana yang lebih suka melihat slide atau PowerPoint? Berapa orang? 1. Oke. Yang lebih suka mendengar rekaman suara? Rekaman suara ya? Oke, bagus. Yang lebih suka nonton video? Lebih sedikit ya? Oke. Sudah pas. Ada yang lebih suka nonton video, dengar suara dan menyaksikan melihat tampilan slide. Berikut silakan kalian membagi kelompok sesuai dengan apa yang kalian minati tadi. Kelompok 1 di sini, 2 dan kelompok 3 di belakang. Silakan. Silakan ya. Ya. Jadi sekarang sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Nantinya kelompok 1 yang lebih suka lihat slide ya, akan Pak Guru berikan atau akan Pak Guru persilakan untuk melihat slide. Dan yang lebih suka dengan suara atau rekaman suara, Pak Guru akan berikan materi dalam bentuk rekaman suara. Begitu juga yang lebih suka video, Pak Guru akan berikan materi dalam bentuk video. Nah, adik-adik, jadi di sini tidak ada perbedaan materi ya. Jadi tidak jangan beranggapan bahwasanya materi saya lebih susah daripada kelompok sebelah atau sebaliknya. Jadi di sini materinya sama tentang penyembelihan kurban dan juga akikah, hanya bentuknya saja yang beda sesuai dengan apa yang kalian sukai atau minati, gitu ya. Ini namanya LKPD ya, Pak Guru bawa. Jadi LKPD ini nantinya akan Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Dan sebelum kalian mengerjakan, silakan dibaca dulu petunjuk kerjanya. Dan juga Pak Guru akan pandu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan buka. Ada petunjuk kerja, bagian petunjuk kerja ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan kelompok dan juga nama-nama anggota dari masing-masing kelompok. Jadi berbeda ya nilainya. Dan selanjutnya silakan kalian lingkari tugas mana yang kalian pilih. Sudah ya? Jelas? Nah, yang ketiga, silakan kalian buka, kalian baca, kalian amati, kalian cermati tentang materi yang Pak Guru berikan. Jadi silakan kalau mau yang pakai HP boleh, kamu pakai Chromebook silakan. Pastikan perangkatnya terkoneksi dengan internet dan buka linknya. Untuk kelompok 1 ini Pak Guru berikan bahan ya. Jadi nantinya kalian sudah terkoneksi di sini. Ini ada karton, ada sebelumnya juga ya. Jadi silakan kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian saja. Kalian mau buat kalian mau intinya buat sebagus mungkin. Ya, terkait tentang kurban ya. Dan untuk kelompok 3, kalian akan membuat video simulasi ya, memastikan penyembelihan hewan kurban. Ini Pak Guru berikan bahan untuk prakteknya, praktek pengambilan video simulasi. Silakan. Ya, kalian buat di kelas saja. Dari bagian apa dan apa ya. Jadi semua harus dapat bagian. Silakan kalian. Untuk kelompok 2 ya. Nah, kalian kita menggunakan suara itu semua aktif. Jadi ini ya, ya. Apa yang kalian mau dalam apa yang kalian berikan dalam ya. Jadi kalian bebas ya. Semua serendah mungkin karya kalian. Jangan lancar materi apa yang kalian berikan sini ya. Kalian mau gambar bunga, kalian mau gambar hewan kurban, bebas. Yang luas
untuk kelompok 2 dan juga kelompok 3 akan dapat mengirimkan hasil kerjanya tadi di WA-nya Pak Guru ya. Oke, silakan kirim. Dan persiapkan untuk kelompok yang akan tampil, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1. Iya. Terus dari kelompok 1 kelompok berapa siap? Kelompok 2 ya. Oke, terus kelompok 3. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 sudah dikirim? Sudah ya? Oke, langsung saja saya persilakan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Jadi untuk kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adelia Halim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peta konsep hewan kurban. Untuk pengertiannya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adelia Lapangan Hidup. Pengertian kurban adalah ibadah pengembangan hewan pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua yaitu cara keluar, yaitu akan dibacakan oleh rekan saya dan Bapak. Unta minimal 5 tahun, sapi kerbau minimal 2 tahun, kambing domba minimal 1 tahun, atau domba 6 bulan yang sudah berganti gigi. Kemudian yang ketiga itu cara membeli akan dibacakan oleh rekan saya. Cara membeli yang pertama membaca basmalah dan takbir Bismillah, Bismillah Allahu Akbar. Yang kedua bersolawat. 3 niat. 4 menyembelih. 5 memotong 3 saluran utama. Kemudian yang kelima yaitu pembagian daging. Pembagian daging adalah daging kurban dibagikan dalam keadaan lunak. Baik, dari klasifikasi yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 2, kelompok 3 kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Pak. Iya, silakan dari kelompok. Perkenalkan ya, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jaja. Di selanjutnya saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa ayam tidak termasuk hewan kurban? Kenapa ayam tidak termasuk hewan kurban? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Jaya. Jadi kenapa ayam tidak disebut kurban? Yaitu karena ayam itu berukuran kecil dan dagingnya sedikit sehingga tidak bisa dibagi secara rata. Berikan secara rata. Ya, tepuk tangan untuk penanya ya. Oke, mungkin ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Belum ada? Baik, presentasi kali ini kami tutup dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk ya. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Jadi berhubung hasil kerjanya sudah dikirim nggak? Sudah dikirim ke email saya minta untuk perwakilan kelompok dapat bisa menjadi moderator ya. Jadi untuk anggota kelompok yang lain saya siap mungkin ada pertanyaan sebentar. Dan untuk kelompok 1 dan 3 silakan disiapkan pertanyaan ataupun masukan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon maaf dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat tugas rekaman tentang akikah. Akikah adalah pemotongan kambing yang dilakukan atas kelahiran seorang bayi. Akikah dilakukan pada hari ke-7. Kemudian dari kelompok 2, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3 dan 1. Silakan. Atau salah. Ya, silakan dari kelompok lain. Saran dari Pak. Ada saran, bagus silakan. Saran dari kelompok 3 satu jelaskan itu pelan-pelan. Kita menjelaskan pelan-pelan. Oke, masukkan ya untuk kelompok 2 ya. Oke. Presentasi kami jika ada salah kata kami mohon maaf pada saat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
juga syarifah dan Muhammad dan Derajat sebagai orang amin. Tata cara untuk memberikan hewan yaitu alat yang digunakan oleh saja. Tadi video yang telah ditampilkan, apa dari kelompok 2 dan 1 ada yang bertanya atau memberi saran? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan sedikit saran pada kameramen agar setidaknya seluruh anggota itu di video agar kelihatan lebih estetik. Yang kedua itu ucapan, karena ada rekan kami yang kurang mengerti dengan ucapannya. Baik, nah itu saran tadi. Dan juga ada dari teman kami dengan saran juga pencahayaannya. Baik. Dan juga kameranya juga agak sedikit dekat. Kemudian kemudiannya, gitu ya. Itu saran dari kelompok 2. Mohon maaf jika dapat menyakiti hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih saran yang diberikan dari kelompok 2. Kemudian berdasarkan dari kelompok 3, maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk kita semua ya. Ya, ini adik-adik. Pak Guru ucapkan terima kasih untuk masing-masing kelompok karena sudah menyelesaikan tugasnya, membuat proyeknya, bahkan sampai dengan menampilkan hasil kerjanya dengan baik. Akan tetapi tadi setelah Pak Guru lihat ada bukan salah juga ya, tapi perlu sedikit ditambahkan nanti seperti itu. Terutama dari kelompok. Jadi selain faktor jenis hewannya, selain usianya, juga ditentukan juga dari segi kesehatannya juga. Jadi alasan kenapa ayam tidak masuk dalam kurban karena ayam tidak masuk dalam kategori ataupun ketentuan hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum ada, Pak Guru kelompok ini minta ya perwakilan daripada adik-adik yang dapat memberikan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira? Gantian ya. Oke, silakan dari perwakilan kelompok 1 ya. Suaranya dikasihkan ya. Silakan. Dan setelah saya mengenalkan tentang kurban dan akikah, saya menemukan sebuah buku. Iya, silakan. Kurban adalah pemakaman hewan yang dilakukan pada hari raya, yaitu 10 Dzulhijjah dan hari santri, yaitu 11, 12, dan 13 Juli. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi. Ini kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 ada? Oke, silakan. Kamu kalah ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi begini, terkait materi yang kita pelajari pada hari ini tentang penyembelihan kurban dan juga akikah. Kurban itu adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha, atau kita biasa biasa panggil dengan hari raya kurban ya, atau hari raya haji, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan bisa juga disembelih pada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, adapun dalil ataupun dasar atau landasan yang memperkuat atau yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah kurban yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 2 kurang lebih yang bunyinya wasolli li rabbika. Oke, ulang wasolli li rabbika wanhar, yang artinya kurang lebih maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, gitu ya. Nah, yang kedua akikah. Akikah itu adalah penyembelihan hewan. Hewannya berupa apa? Kami Domba. domba juga bisa ya. Oke. Yang disembelih pada hari ke-7 boleh, 14 boleh, 21 dan seterusnya juga boleh. Itu ya. Akan tetapi tadi kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana ketika sudah balik, sudah besar dan sudah dikain, maka dianjurkan ketika ia mempunyai kelebihan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, berikut masalah guru ingin memberikan kalian soal dan kalian harus mengerjakannya sekarang. Boleh ya? Jadi soalnya ini tentang materi yang kita pelajari dari awal tadi, ya. Oke.
Iya, jadi silakan ditulis nama ya, tulis nama, hari, tanggal, kelas, terus silakan dijawab pertanyaannya, dikerjakan masing-masing ya. Oke, adik-adik, gini, Pak Guru sudah periksa hasil yang tugas yang kalian kerjakan tadi. Dari sekian peserta didik, 15 peserta didik, terdapat 2 orang yang mungkin nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan. Ya, Bapak, adik-adik yang tuntas, yang 13 orang tadi itu, Pak Guru akan memberikan tugas atau pengayaan, yaitu membuat, diperhatikan ya, ditulis tugasnya ya. Silakan untuk yang tuntas ditulis tugasnya, yaitu membuat pedoman kecil tentang proses penyembelihan hewan. Dan untuk teman kita yang 2 orang tadi, nanti dari pertemuan Pak Guru akan membimbing kalian berdua. Kita akan belajar kembali, kita akan membahas kembali tentang materi penyembelihan hewan kurban dan kali ini. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian ketahui setelah belajar materi ini? Oke, silakan Rita. Yang saya ketahui tentang pembelajaran ini adalah akikah adalah pemotongan kambing yang dilakukan atas kelahiran seorang bayi. Akikah dilakukan pada hari ke-7. Syarat hewan akikah ukuran laki-laki 2 ekor kambing, ukuran perempuan 1 ekor kambing. Oke, tangan untuk kita ya. Oke, berikut Pak Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sangat senang, jujur ini? Jujur ya? Sangat senang, ada lagi? Seru, ada lagi? Bahagia. Nah, adik-adik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang haji. Jelas ya? Jadi, sebelum kita akhiri, kita untuk perwakilan dari adik-adik akan dapat memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran. Silakan. Oke, silakan. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.